Sangat wajar ketika hidup kita terancam. Kita menjadi panik. Terancam oleh sakit penyakit, mungkin juga terancam oleh sebuah kondisi yang tidak kita harapkan. Atau juga terancam oleh dendam dari orang yang tidak suka kepada kita. Dan banyak lagi ancaman-ancaman yang bisa datang menghadang kita dan bahkan mencengkeram perasaan kita. Sampai akhirnya yang muncul adalah sebuah rasa takut, ingin sembunyi, lari dari sumber ancaman dan kecaman itu. Namun mungkinkah kita bisa mengalami sebuah hati yang tentram saat terancam? Tentu saja kedengarannya sulit, karena memang saat terancam kita bisa mata gelap, tidak bisa melihat dengan jelas. Kita bisa mendadak tuli, tidak bisa mendengar dengan tajam. Dan kita bisa jadi bungkam, gak bisa bicara apa-apa lagi. Atau mungkin keluar kata-kata yang sama-sama mengecam. Dan disinilah kita perlu belajar untuk mengandalkan Dia yang menjadi sumber tentram hidup kita, yaitu Tuhan kita, yang membuat kita bisa tetap tentram saat hidup sedang terancam. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari kisah yang terkenal, Kejadian 28 ayat 16 sampai 22, tentang Yakub yang hidupnya terancam oleh dendam dari sang kakak, yaitu Esau. Dia hendak dibunuh dan dia lari dari rumahnya dengan berbagai macam konflik yang dia tinggalkan di sana. Kejadian 28 ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu jadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan jadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub adalah salah satu contoh di dalam firman Tuhan, kisah yang menarik sekali tentang seluk-beluk kehidupannya, masalah peliknya, konfliknya, itu dicantumkan dengan detail di dalam kitab suci. Sejak terlahir, Yakub sudah menjadi sosok yang memang kontroversi. Dia menarik tumit sang kakak yang sama-sama satu rahim. Dan ini yang menjadi penanda Yakub adalah sosok yang tidak mudah menyerah kalah. Sosok yang selalu ingin menang. Sosok yang selalu membutuhkan kepastian. Dan dia menjadi gemar bertransaksi. Termasuk dia bertransaksi dengan Esau ketika Esau lelah pulang, dan dia bertransaksi untuk meminta hak kesulungan sang kakak itu kepadanya dan ditukarkan dengan makanan kesukaan sang kakak yang sedang kelaparan. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah pertanyaan. Mengapa Yakub sampai sebegitunya punya sikap yang tidak baik sebenarnya? Namun di dalam benak Yakub kita melihat ada satu yang luar biasa yang Tuhan ingin pakai. Keberaniannya, kegigihannya, daya juangnya untuk memenangkan satu perkara. Dan untuk kelak kemudian Yakub berubah namanya menjadi Israel, sosok yang justru Tuhan pakai lewat Yakub. Maka umat pilihan Tuhan bergulir sampai lalu lewat hidup Yakub pula bangsa-bangsa diberkati. Dan kalau kita perhatikan, ada yang menarik dari kisah pelarian Yakub. Dia lari dari sumber kecamannya. Dia lari dari sumber ancamannya. Esau yang mengancam dan mengecam itu, ingin membunuhnya, itu dia hindari.
Namun ketika dia hindari, ini adalah hal yang lumrah ketika orang menghadapi ancaman dan kecaman akan lari dari sumbernya. Tapi pertanyaannya, lari kemana? Apakah lari dari kenyataan? Kita tidak pernah bisa menang kalau lomba lari dengan kenyataan. Kita lari dari kenyataan, tidak mungkin kita bisa sampai kepada penyelesaian masalah. Namun Tuhan mengundang Yakub untuk berhadapan dengan kenyataannya. Sambil satu catatan, Tuhan hadir untuknya. Tuhan memberi ketentraman kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat figur tangga yang menjadi jembatan ke surga, yang mengingatkan Yakub bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Hanya dia seringkali lupakan, bahkan dia tidak sadar ada hadirnya Tuhan, karena dia lebih tamak, dia lebih dengan segala strategi menipunya, ingin memenangkan perkara, tapi dia lupa ada Tuhan sang sumber anugerah bersama dengan dia. Dan saat ketika dia mimpi melihat tangga dari bumi ke surga, disitulah dia sadar akan kehadiran Tuhan. Apa yang menyebabkan dia sadar? Tuhan yang membangunkan dia dari tidur panjangnya, hidup dalam gelimang penipuan, hidup di dalam berbagai macam masalah, sumber konflik dan menyebabkan konflik, sampai akhirnya kehadiran Tuhan itu menjadi dirasakan oleh Yakub ketika dia terancam hidupnya. Pesan sabda Tuhan hari ini mau beritahu kepada kita, kadang kehadiran Tuhan baru lebih terasa dan sangat dirindukan, bukan kala kondisi teraman, bukan dalam kondisi serba nyaman, tapi justru saat hidup sedang terancam oleh kecaman-kecaman dan oleh dendam banyak orang kepada kita, atau dendam dari lingkungan kita yang tidak bersahabat dengan kita. Saat itulah kita patut datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menenangkan hati kita. Dan camkan hadirnya, tentramkan hatimu. Karena dengan ketentraman yang dari Tuhan, segala ancaman, dendam, dan kecaman itu akan terkalahkan dan tidak lagi menguasai kita. Karena tentramnya memenuhi hidup kita, melampaui segala pergumulan kita. Mari datang kepada Sang Maha Tentram itu dan beri dirimu ditentramkan olehnya, supaya bisa selalu hidup bergulir menghadapi hari esok bersama dengan kekuatan Tuhan. Ancaman mungkin tidak berkurang, kecaman juga tidak habis, tetapi ketentraman bersama dengan Tuhan membuat kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Amin.